Tuan, kita bertemu seperti sudah ditakdirkan. Bagaimana kalau Tuan menolongku dulu? Selesaikan urusan duniawi, baru masuk kehidupan suci pun tak terlambat. Apa yang kamu inginkan? Ingin apa? Keluarga Jiang tak mau batalkan pertunangan. Akan kubuat mereka berlutut memohon padaku. Soal punya selir, siapa tak bisa? Kepala, anak perempuan ini sedang menghadapi masalah yang menyusah. Dengan 50 keping uang derma, bolehkah aku pinjam murid muda Anda ini? Dermawan hamba tua tak urusi duniawi. Bagus sekali. Hai orang-orang, ikat biarawan yang tampan dan bersih ini untuk. Aku ingin dia menjadi selirku. Keterlaluan. Aku ingin dia menjadi selirku. Keterlaluan. Kau kasih aku apa? Pil rahasia keluarga Wu. Jangan gunakan tenaga dalam, nanti kena efek balik. Aduh, aku tahu, pasti kau punya hati, ulas asih mau jadi biksu. Tolonglah bantu aku lewati kesulitan ini ya. Nanti tanah atau rumah pilih saja, aku akan bangunkan tempat ibadah lebih besar dari kuil Longyuan. Main-main. Berhenti sekarang, aku anggap ini tak pernah terjadi. Masa sih, kalau ku bebaskan, di mana lagi cari selir secocok kamu? Kamu? Kalian kok tak berguna? Wah yang mulia, jangan salahkan hamba. Kalau Tuan jadi biksu, kepala kami bisa hilang. Hei, jangan heran. Kalah dari pengawal kedutaan Wu itu wajar. Muda-muda sudah mau jadi biksu. Pasti kabur diam-diam ya. Kurasa anak buahmu ini justru ingin aku bawa kau pergi sekarang. Biksu, Anda akan diam saja? Semua ini takdir, manusia tak bisa melawan. Jangan lihat kepala kuil lagi. Kalau paham sopan santun, mestinya kau tahu. Pemuda seberwibawa dan setampan kamu belum punya keturunan. Kalau kepala kuil nekat mencukur rambutmu, apa keluargamu akan membiarkannya? Jadi ujian yang diberikan padaku itu juga palsu? Sudah, jangan pikirkan lagi. Ikut saja aku pulang, jadi selirku untuk sementara. Aku janji, nanti kau mau apa saja bebas. Mau jadi biksu silakan. Semua akan ditanggung oleh kedutaanmu. Jangan bicara sembarangan. Pokoknya sudah kusukai, kamu. Terima nasib saja. Dongsi, siapkan barang, besok kita pulang. Namaku Meng Tian. Kalau kau tak mau beritahu namamu, beritahu saja nama panggilanmu. Atau mau ku panggil kau sayang. Siapa izinkanmu panggil aku begitu? Di ibu kota ternyata ada tuan muda yang pemalu sekali seperti ini. Tenang saja, aku ini pertama tidak akan memaksamu, kedua tidak akan menghinamu, ketiga tak akan memaksamu. Anggap saja pindah tempat bertapa. Di rumahku juga ada paviliun perpustakaan, banyak buku tentang latihan spiritual. Kau tidak akan rugi. Banyak buku latihan spiritual? Mau lihat rumahku? Nanti kau tahu. Mengapa jantungku berdebar begitu kencang? Kau. Nona, selir Pangeran Jiang membawa anak menghadang kereta kuda, menangis minta bertemu Nona. Tepat waktu sekali. Hamba bersujud pada Nona Wu, mohon Nona Wu beri kami ibu dan anak ini jalan hidup. Kenapa kau berlutut di sini? Wu Meng Tian, walaupun sejak lahir kau adalah putri tertinggi di istana Adipati Wu, apa gunanya? Kau tetap tak tahu cara menyenangkan pria, tak bisa menandingiku. Nona Wu, pangeran muda Jiang, sangat menghargaimu. Kemarin beliau berkata padaku, setelah Nona masuk, kedua anak ini akan diserahkan kepada Nona untuk dibesarkan. Hamba tentu bersedia. Yoer sudah lebih dari 2 tahun. Diserahkan pada Nona untuk dibesarkan, hamba sangat tenang. Hanya saja, Kirku baru berusia sebulan. Tubuhnya lemah. Hamba takut dia.
Pelacur ini mengadakan sandiwara besar seperti ini untuk merebut hak asuh anak. Sungguh menggelikan. Harus diakui, soal memelihara selir, seleraku jauh lebih baik. Putri tertua keluarga Wu sejak kecil dijodohkan dengan keluarga Jiang. Dia menculikku hanya untuk membuat Jiang Yuan marah. Menyedihkan sekali. Siapa yang kau bilang menyedihkan? Jangan-jangan kau juga pria bodoh yang bisa dibodohi oleh wanita yang pura-pura lemah. Apa? Tunggu saja, hari ini Nona akan mengajarimu. Apa itu kejahatan teh hijau? Aduh, cepat panggil orang. Anak tak bersalah. Sediakan payung untuk anak pangeran muda Jiang. Nona Sun, apapun rencana orang dewasa, seharusnya jangan jadikan bayi dalam gendongan ini sebagai alat permainan. Nona Sun. Nona Wu, permainan apa? Hamba tidak mengerti. Dulu keluarga Sun lalai dalam tugas membiarkan penjahat menyusup ke pesta musim panas. Dalam satu hari, aku kehilangan ibu dan kakak ipar. Jika bukan karena ada urusan yang menghalangiku pergi, mungkin aku juga tak akan selamat. Kasihan keponakanku, masih kecil sudah merasakan duka kehilangan ibu. Ayah mereka masih jauh di perbatasan membela negara. Mereka hanya bisa ikut bibinya ini berkabung untuk ibunya. 3 tahun mengasuh anak, tak tega lihat anak kecil menderita. Jika bukan untuk berebut kasih, berani sekali kau di bawah terik matahari seperti ini, menggendong bayi dalam gendongan, menghentikan keretaku. Benar, selir luar ini kasihan dulu ayahnya yang lalai tugas, menyebabkan kematian para wanita keluarga Wu. Ya, kalau dihitung-hitung, wanita ini adalah anak pejabat korup, budak berdosa yang dihukum ke kantor Jiao Fang. Bukan begitu, bukan. Pelacur ini seharusnya marah, seharusnya mengamuk. Kenapa tidak mengikuti skenario? Nona Sun, apapun dendamu, kau tidak seharusnya membawa bayi dalam gendongan dan berakting seperti ini. Niatmu sungguh keji. Kini, kau malah mengandalkan ayah dan kakakku yang jauh di perbatasan untuk menindasku, seorang wanita lemah yang sendirian menopang rumah tangga. Nona, Pangeran Guogong dan putra mahkota masih memimpin perang. Alangkah sedihnya Pangeran Guogong jika tahu ia bisa menjaga wilayah tapi tidak bisa melindungi satu-satunya putri. Keluarga Wu sedang berjuang di perbatasan. Jika bukan karena ayah dan kakak tidak di sini, tidak ada yang membela. Buat apa ia menculikku jadi selir luar, menghancurkan namanya sendiri. Pelacur tidak tahu malu, mau jadi selir orang, masih mau membodohi kami. Hajar kau yang tak tahu malunya. Keluarga Wu membela negara. Berani kau ganggu putri mereka. Jangan sentuh aku. Aku orangnya putra mahkota Jiang. Jangan. Hajar kau. Berhenti, dada dilempar lagi. Wu Mengtian, kau main apa? Keluar sini. Jangan panik, jangan bersuara. Duduk manis saja. Aku tak akan biarkan keluarga Jiang menyentuhmu. Aku tak paham pikiran yang bermasalahkan kau. Laki-laki ini bagaimana sih? Begitu Jiang Yuan datang langsung jadi rajin. Dia punya masalah dengan Jiang Yuan. Wu Mengtian, turun sekarang. Jangan bergerak, terlalu goyang. Lebih baik begini. Turun. Belum menikah sudah cemburu. Mana ada bangsawan di ibu kota yang tak punya selir? Sedangkan aku hanya punya kian-kian seorang. Sudah cukup buktikan ketulusanku padamu. Jangan tidak tahu terima kasih. Jiang Yuan berani menghina putri tertua keluarga Adipati Wu di jalanan. Selama aku tak urus negara, kekuatan kakak ketiga sudah tak terkendali. Barusan aku dengar di dalam kereta, kakak sepertinya bicara dengan seseorang. Pasti ada lebih dari satu orang di dalam. Jangan-jangan ada pria lain? Wu Mengtian bawa laki-laki liar di Hamba tak mungkin salah mobil. dengar. Wu Mengtian, segera buka tirai keretamu, biar aku periksa. Kalau tidak, aku akan bawa orang dan gempur kediaman keluarga Adipati Wu. Sungguh keterlaluan. Keluarga Wu jaga negara untuk Jiang Yuan hina mereka, anggap keluarga Xiao sudah punah. Jangan bergerak. Jiang Yuan menghina keluarga Wu, apa keluarga Xiao sudah punah? Wajahmu jika dilihat Jiang Yuan, kau bisa mati. Apa?
Meski aku menculikmu untuk jadi selirku, aku tak ingin wajahmu terlihat dan jadi bahan omongan. Kalau rupamu sampai dilihat keluarga Jiang, mereka pasti akan membalas dendam. Nyawamu terancam, tapi aku akan melindungimu. Kau pikir aku takut dan ingin kabur? Keluarga Jiang ini bahkan aku sendiri harus menghindar. Wajar jika kau merasa takut. Tapi tenang, karena aku yang menculikmu, aku pasti akan menjagamu. Sendirian menghadapi pengkhianatan keluarga Jiang memang seperti batang kayu tunggal yang sulit menopang. Masih mau melindungiku dengan segala cara. Sungguh menarik. Baiklah, kalau begitu lindungilah aku. Meng Xiang, kembali ke kediaman. Luncurkan sinyal, kumpulkan pasukan keluarga Wu. Siapa berani menghalangi? Biar mereka lihat pasukan keluarga Wu kami bukan dibesarkan sia-sia. Siap, Nona. Wu Mengtian, jangan sampai kau kutangkap bersama kekasih gelapmu. Wu Mengtian. Jiang Yuan, apa salahnya punya simpanan? Kalau tak mau batalin tunangan, kita lihat nanti. Wu Mengtian, jangan sampai kau ketahuan berselingkuh. Meng Xiang, nanti carilah tempat untuk ganti pakaian, agar mereka tidak menghalangi jalan lagi. Baik. Nona sudah sampai. Biksu muda, kita sudah sampai. Malu lagi? Waktu Jiang Yuan ada, kan kau dengan semangat menciumku. Itu tidak sengaja. Tidak sengaja? Telingamu kenapa memerah? Jangan sentuh aku lagi. Wanita ini sungguh mempermainkanku seperti simpanan. Polos sekali. Tapi entah ini polos sungguhan, atau hanya pura-pura. Kalau mau membatalkan pertunangan, tak perlu berakting begitu serius. Sayang, jangan panik, ikut aku. Aku pasti bisa melindungimu. Hidupmu akan aman dan tenteram. Siapa yang bicarakan itu? Maksudku, bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah ini nanti? Ayah dan kakakmu mereka terikat situasi, tidak bisa memutuskan untukmu. Kamu bisa minta tolong pada Kaisar. Selama belum merusak nama baikmu secara tak terselamatkan, hentikan kerugiannya sekarang. Kamu khawatir tentang aku? Sayang, wajahku mungkin bukan yang tercantik di ibu kota, tapi cukup tampan, cocok dengan wajah tampanmu ini. Lagi pula, kalau kamu jadi milikku, kamu juga punya dukungan dari keluarga Adipati Wu. Kalau begitu, kamu masih mau aku menghentikan kerugian ini? Dukungan keluarga Adipati Wu sangat menggiurkan bagi orang lain. Tapi bagiku itu hanyalah awan yang berlalu. Sejak zaman dulu, Kaisar selalu ahli dalam menjaga keseimbangan. Katanya, putra mahkota sekarang lemah dan tidak urus-urusan istana. Kemungkinan besar dia adalah yang kalah dalam perebutan kekuasaan. Dengar dari siapa putra mahkota lemah? Putra mahkota tak urus negara bertahun-tahun. Bukankah itu karena tak mampu? Kaisar cuma punya 2 penerus. Tak bisa andalkan putra mahkota, ya pasti condong ke pangeran ketiga. Keluarga Jiang adalah nenek pihak ibu pangeran ketiga. Menurutmu, apakah Kaisar masih akan membantuku membatalkan pertunangan dengan keluarga Jiang? Ya, Kamu yang sudah melihat dunia ini, mana mungkin mengerti liku-liku keluarga kerajaan? kurang aja. Kau tahu sedang bicara dengan siapa? Sudah terlambat, panah tak bisa ditarik kembali. Sejak aku memutuskan untuk membawamu pulang, aku sudah siap menanggung semuanya sendiri. Belenggu dunia ini terhadap perempuan terlalu berat, dan aku justru ingin melepaskan belenggu itu. Meski jalan di depan penuh duri dan rintangan, biarpun harus berlutut, aku akan melewatinya tanpa mengeluh dan takkan pernah menyesal. Tanpa mengeluh dan takkan pernah menyesal. Tak akan mengeluh dan takkan pernah menyesal.
Meng Xiang, sampaikan perintahku. Semua prajurit di istana Adipati Wu harus melindungi selirku di luar istana. Selama periode ini, gaji bulanan semua orang digandakan. Jika ada yang berpura-pura patuh namun melanggar perintahku, seluruh keluarga akan dihukum sebagai pengkhianat. Baik, Sayang, turunlah. karena ada buku spiritual di istana, mari kita pergi. Ada orang. Ada apa? Nona, pasukan pengawal kerajaan sudah menyusul kita. Kenapa pasukan pengawal kerajaan datang? Siapa yang diutus ayahanda? Kok bisa secepat ini? Pasukan pengawal kerajaan. Kenapa mereka datang? Katanya kepala biara Long Yuan Temple sangat dihargai kaisar. Jangan-jangan si tua itu ingkar janji memberitahu kaisar bahwa aku menculikmu. Nona, apa yang harus kita lakukan? Jangan takut. Hadapi saja apapun yang datang. Hari ini siapapun yang datang tak akan bisa menyentuhmu sedikit pun. Pangeran Jiang boleh punya selir, anak bangsawan pun boleh punya selir. Kenapa aku tidak boleh memelihara selir? Apa dunia ini hanya membolehkan wanita membiarkan pria selingkuh? Bawa selirku masuk dulu, sisanya aku yang hadapi. Aku ingin lihat bagaimana kau bisa menerobos belenggumu sendiri dengan kekuatanmu. Wu Mengtian, berbuatlah semau. Urusan sebesar apapun, aku yang akan menanggungnya untuk Nona. Dia adalah putra mahkota Adipati Qin, komandan pasukan pengawal kerajaan, dan juga sepupu putra mahkota, sangat dipercaya oleh kaisar. Aku kira yang datang adalah orang-orang keluarga Jiang, ternyata musuh bebuyutan mereka. Hormat pada Tuan Muda Qin. Boleh tahu apa urusan Tuan Muda membawa orang ke kediaman keluarga Wu ini? Kediaman Wu meluncurkan sinyal darurat. Baginda Kaisar khawatirkan, utus aku untuk bantu. Baginda Kaisar mengirim pengawal kerajaan karena khawatir pada saya. Baru tadi agak terdengar, Nona mengerahkan ratusan prajurit rumah tangga hanya untuk seorang selir luar. Keluarga Adipati Qin dukung putra mahkota. Keluarga Adipati Jiang perseteruan di antara kami sudah berlangsung lama. Ini adalah kesempatan baik untuk melaporkan keluarga Jiang. Memang agak keterlaluan, tapi ini juga karena kesal dibuatnya oleh keluarga Adipati Jiang. Peristiwa beberapa hari ini, saya yakin Tuan Muda Qin pasti sudah mendengarnya. Hal ini sudah menjadi buah bibir di mana-mana. Baginda Kaisar juga cukup tidak puas dengan tindakan keluarga Jiang. Tuan Muda Jiang menjadikan putri terhukum sebagai selir luar. Saya gagal batalkan pertunangan meski sudah berunding berkali-kali. Malah dihina. Mereka anggap keluarga saya tak berdaya. Mereka bahkan menyuruh saya baca kitab perempuan. Bu Mengtian mana pernah diperlakukan seperti ini. Karena itu, tindakan saya ini adalah untuk memperlihatkan pada seluruh ibu kota, kalau Tuan Muda Jiang berani memulai, saya berani membalas. Kalau Pangeran Jiang berani memulai, aku juga berani membalas. Kedua istana Adipati Qin dan Jiang sudah lama bersaing diam-diam. Tapi aku tak pernah bisa membuat Jiang Yuan rugi sebesar ini. Tak disangka gadis kecil ini bisa melakukannya dengan begitu mudah. Tindakan Nona Wu memang agak mengejutkan, tapi itu karena keluarga Jiang sudah keterlaluan. Tenang, kesulitan dan kesusahan Nona Zisu paham, pasti akan dilaporkan dengan jujur kepada Baginda. Pangeran sungguh adil. Tak kusangka Pangeran Qin semudah ini diajak bicara. Bukan begitu.
Keluarga Qin dan Jiang masing-masing melayani tuannya yang berbeda dan saling bertentangan. Beberapa tahun ini, pangeran ketiga sedang naik daun. Keluarga Qin diam-diam banyak ditekan. Kini dengan kejadian seperti ini, mereka tak keberatan melihat keributan ini. Ini juga untuk memanfaatkannya melaporkan keluarga Jiang di hadapan kaisar. Hal ini menyangkut keluarga kerajaan kita. Dengan bersikeras membatalkan pertunangan. Aku sudah menyinggung pihak pangeran ketiga. Sekarang harus memanfaatkan keluarga Qin untuk menjalin hubungan baik dengan putra mahkota. Baru bisa menjamin keamanan keluarga Wu. Jadi, aku tak keberatan menyerahkan pisau itu kepada keluarga Qin. Nona bijaksana. Pertapa muda itu kue Kang bawa ke sini, harus kuhibur dia sekarang. Entah dia putra keluarga mana, auranya begitu luar biasa dan menakjubkan. Segera aku suruh orang menyelidiki. Sayangku, kamu suka bunga ini ya? Kupetik untukmu. Waktu kecil ada juga yang memetikkan bunga teratai untukku, tapi kemudian terus kemudian bukan bunga teratai asli di kolam yang kau inginkan, melainkan giok teratai putih di pinggangku ini. Sedang main apa? Yang mulia. Kakak, kau sendirian di sini? Ayo kita main bersama. Main bersamaku, kau tahu tidak? Kakak, giok di pinggangmu cantik sekali. Bolehkah aku menukar giok ini dengan bunga teratai di tanganku? sudah bertahun-tahun tak bertemu, kau benar-benar sudah melupakan aku. Giok ini juga aku tidak tahu dari mana asalnya, karena sudah terbiasa memakainya, ya terus dipakai. Kalau kau suka, aku berikan saja padamu. Selain giok teratai, apalagi kesukaanmu? Cepat beritahu aku. Jangan terlalu dekat. Malu lagi. Jangan takut. Aku ini pertama kali punya simpanan, belum punya pengalaman. Perbuatan seperti ini masih berharap ada kesempatan kedua. Soalnya seumur hidupku, cuma kamu yang kusukai. Tak tahu malu. Di cerita biasanya bilang apa ya? Sayang kalau sudah memakai giokku, mulai sekarang kamu jadi orangku. Kamu harus menjaga moral pria. Jangan pelin-pelan. Jangan sampai disentuh perempuan lain. Asal kamu nurut, lelaki di luar sana tidak akan kuperhatikan. Cuma kamu yang kusayang. Siapa yang mau giokmu? Kamu mau. Anehnya, aku yang mendekati, tapi kenapa jantungku berdegup kencang sekali? Aku antar kamu lihat kamarmu dulu. Tuan muda, ternyata sang putra mahkota. Kita tidak menyelamatkannya. Menyelamatkan matamu yang mana yang melihat sang putra mahkota perlu diselamatkan. Asian ini bersikeras bertapa kalau gadis ini bisa membuat Asian terjun ke dunia fana. Tapi sang putra mahkota ini diculik jadi simpanan kalau sampai terdengar oleh kaisar. Kembali ke istana. Yang mulia, hamba melihat dengan jelas pangeran mahkota pergi dengan sukarela mengikuti nona keluarga Wu. Apa? Kacau, sungguh kacau. Zishu, cepat kau kirim orang untuk
Kacau apa? Zen Air kita memang selalu tak dekat-dekat dengan perempuan. Dan hatinya hanya tertuju pada praktik spiritual. Sekarang malah mau pergi mengikuti si Nona Wu. Maksudmu Sener menyukai si Nona Wu itu? Tapi ini kan diculik untuk jadi gundik. Kaisar, hamba rasa ini bagus. Setidaknya lebih baik daripada dicukur jadi biksu. Kalau gadis itu bisa membawa putra kita kembali ke dunia fana, kita bahkan bisa menimang cucu. Hehe, itu benar juga. Kalau Shener memang suka, Kaisar bantulah batalkan pertunangan si Nona Wu itu. Keluarga Jiang ini juga pahlawan pendiri negara. Aku sebagai kaisar tak bisa semena-mena merebut calon menantu pahlawan. Ini akan mengecewakan pahlawan lain dan dikritik habis-habisan oleh para cendekiawan. Masalah pertunangan ini harus atas persetujuan keluarga Jiang sendiri. Yang mulia, tindakan Nona Wu ini sangat mencolok. Hamba duga keluarga Jiang tak akan tinggal diam mereka. Mereka mengangkat anak perempuan pejabat bersalah jadi gundik sampai heboh. Tindakan mereka tak layak jadi pemimpin para pejabat sipil. Chun Hai, ya, bawa orang ke keluarga Jiang untuk menegur. Jisoo, kau kirim beberapa orang yang cerdik untuk mengawasi keluarga Jiang. Jangan sampai putra mahkota dan Nona Wu terluka. Hamba siap laksanakan perintah. Oh ya, yang mulia Ibu Suri. Putri sulung keluarga Wu belum mengenali putra mahkota saat menculik dia terburu-buru. Mungkin belum menyelidiki identitas pangeran. Hamba khawatir nanti. Itu tak boleh. Shun Hai, Jisoo, sampaikan perintahku. Siapa yang bocorkan identitas putra mahkota akan kubunuh 9 keluarganya. Kaisar, bagaimana kalau putra mahkota sendiri yang mengungkapkan identitasnya? Shener tak akan bilang. Kalau mau bilang, pasti sudah dari dulu. Sekarang pasti sedang bekerja sama diculik si Nona Wu itu. Sedang asyik-asyiknya. Tidak suka makan tahu, ya? Semua hidangan di meja ini adalah makanan vegetarian yang sengaja kusuruh dapur siapkan untukmu. Pasti ada yang kamu suka, kan? Sengaja disiapkan untuk... Tentu saja sengaja untukmu. Kamu tidak menyentang sumpit. Jangan-jangan menunggu disuapi. Ayo, makan satu suap lagi. Kurang ajar, laki-laki dan perempuan harus menjaga jarak, jangan lari. Tadi kamu kan sudah makan, aku jadikan kau selir. Masih peduli soal aturan ribet. Benar-benar keterlaluan. Jika kau masih seperti ini, aku akan... Akan apa? Aneh, aku malah tidak bisa berbuat apa-apa pada wanita. Nona, Nyonya Adipati Jiang datang. Kepala pelayan, dia bilang tidak baik menolaknya di pintu. Kenapa dia datang? Konon Kasim Shunhai dikirim istana bawa kitab ritus untuk menegur keluarga Jiang. Wajah Adipati Jiang menghijau karena marah. Keluarga Jiang selalu mengklaim diri sebagai keluarga terpelajar dan punya reputasi baik di kalangan pejabat sipil. Kini Kaisar malah mengirim kitab ritus untuk menegurnya. Lebih sakit dari potong gaji. Kedatangannya kali ini mungkin untuk membatalkan pertunangan. Nona bijaksana telah membuat keluarga Jiang rugi besar. Kali ini pasti untuk membatalkan pertunangan. Kakak ketiga ingin tahta dan sudah mengikat keluarga Adipati Wu lewat kakek dari pihak ibu selama bertahun-tahun. Masa mau batalkan Sayang, pertunangan ayo, sekarang? kita pergi lihat bersama. Kalian berdua duluan. Baik. Pakailah ini, jangan sampai wajahmu dilihat orang lain. Jangan masuk, Nona kami perintah. Suruh nonamu keluar menemuiku. Aku ini calon mertuanya. Apa dia tidak takut dituduh tidak menghormati mertua kalau melukaiku? Minggir-minggirlah untukku. Situasinya ini tidak seperti mau membatalkan pertunangan, malah seperti mau menunjukkan wibawa sebagai mertua padamu. Biarkan aku masuk. Sayang, tidak keberatan menemani aku main sandiwara? Kamu mau apa? Nyonya, kenapa tidak tinggal tenang di kediaman Adipati Jiang, malah datang membuat Nona keributan di Tian, sini? sebanyak apapun ketidakpuasanmu terhadap perbuatan Yuan, kesombonganmu harus ada batasnya. Oh, kamu pikir aku sedang bersikap sombong? Ini?
Wanita ini berani. Kenapa tiba-tiba pemuda ini jadi sangat profesional? Nyonya masih mengira saya sedang mengamuk. Kamu, Nyonya jangan lupa pesan Tuan. Pangeran ketiga mengandalkan pernikahan ini. sungguh perempuan tak tahu malu. Nyonya jangan marah. Saya lihat alis Nonawu belum terbuka. Cara berjalannya ringan, pasti masih perawan. Wah, nenek tua yang tajam matanya bisa menilai kesucian hanya dari penampilan luar. Apa untuk berpura-pura harus kehilangan keperawanan? Nona Tian, aku tahu hatimu sedih. Kedatanganku kali ini untuk membela kamu. Mari kita bicara. Selain batal tunangan, sudah terlambat bicara hal lain. Tidak terlambat. Nona Tian, aku melihatmu besar. Karakter memang agak lincah, tapi cocok sekali dengan Yuan Erku yang karakternya tenang. Tenang? Aku berkabung 3 tahun. Dia dengan selirnya punya 2 anak dalam 3 tahun. Tak pernah kulihat orang yang segenting itu disebut Nona tenang. Tian, ini salah Yuan Er. Tenang, aku pasti memberimu keadilan. Keadilan? Apa? Kamu bisa menyumpal kembali kedua anak itu ke perut, mengembalikan kesucian Pangeran Jiangmu? Ini bukan mengada-ada. Kalian yang mengada-ada duluan. Nona Tian, kamu berkabung 3 tahun sudah melewatkan masa terbaik. Kalau kamu membatalkan pertunangan dengan keluarga Jiang, mau cari suami di mana yang lebih baik dari Ya, Jiang? tidak usah cari suami. Bersama sayangku, tidak perlu melayani mertua, juga tidak perlu menderita di rumah orang, menurutku bagus. Omong kosong, bagaimanapun aku adalah orang tuamu. Datang meminta maaf padamu, gadis kecil, kamu masih mau apa? Tidak berani. Sekarang, aku hanya ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Jiang. Jangan hanya memikirkan kesenangan sesaat. Jangan lupa, ayah dan kakakmu ada di perbatasan, tanpa bantuan keluarga Jiang. Tidak takut mereka tidak kembali? Tidak takut mereka tidak kembali? Nyonya Jiang merasa keluarga Jiang bisa mengendalikan keinginan kaisar saat ini hanya dengan bermain-main dengan kekuasaan. Kapan aku bilang begitu? Hanya seorang gigolo yang hidup mengandalkan wanita, bagaimana bisa memiliki aura sekuat Kata ini? si manis benar, Nyonya Jiang. Ayah dan kakakku menjaga negara, kaisar saat ini bijaksana, dan memiliki ikatan persaudaraan dengan ayah. Masa tidak peduli ayah dan kakakku? Masih andalkan keluarga Jiang di istana? Kamu... Sayang, itu hanya amarah. Jangan hanya pikir dirimu, pertimbangkan juga anakmu. Kalau kamu menikah dengan Yuaner kami, begitu anak lahir, dia akan langsung mewarisi gelar duk dari leluhur kami. Kamu cari pria genit seperti ini. Apa yang bisa dia berikan kepada anak? Jangan bohongi aku dengan gelar duk. Dengan sifat putramu yang ingkar janji, bisa bertahan gelar itu saja belum pasti. Masih mau menipuku menderita di keluarga Jiang? Si manisku ini tampan dan berkarakter lurus. Nanti cucu cicit kita mengandalkan kemampuan asli mereka sendiri. Bisa meraih 3 gelar juara, menjadi pejabat kuat di bawah 1 orang, namun di atas ribuan orang. Lebih baik daripada gelar kosong duke keluargamu itu. Anak kita, Iya, anak kita. anak kita. Iya, anak kita. Biasanya terlihat pendiam, tapi di saat penting malah pandai berakting. Sayang, ingat ya, aku punya rasa jijik secara emosional. Anak laki-laki mereka sudah kotor. Aku nggak mau dia. Aku mau kamu. Omong kosong, kau berani menghina Yuan Erku hanya demi pria hina ini. Coba tanya orang-orang di sekitarmu, apakah pria liar ini pantas mengikat sepatu Yuan Erku? Anakmu lah yang tak pantas. Kalian bilang, siapa yang tidak pantas? Pangeran Jiang tidak pantas.
Pernikahanmu dengan UNR sudah ditetapkan 5 tahun lalu, dan UNR sudah haus sia-siakan 3 tahun. Keluarga Jiang menolak batal bahkan ke hadapan Kaisar. Keluarga Adipati Wu wajib tepati janji nikah. Semakin kau buat keributan sekarang, semakin sulit hidupmu nanti setelah menikah ke keluarga Jiang. Aku sarankan kamu. Tak usah kau sarankan, kalau keluarga Jiang tidak keberatan, toh masih ada 3 bulan lagi. Nanti aku beli 1 gratis 1, naik tandu bawa anakku dan si manis. Berani-beraninya kau. Cari mati. Cari mati. Kelihayanmu luar biasa. Dasar perempuan hina, berani-beraninya kau menendangku. Kau tahu aku siapa? Hei, seret perempuan hina ini keluar dan hantam sampai mati dengan tongkat. Hantam aku sampai mati, kurasa kau belum punya hak untuk itu. Hah, aku ini bibi dari pangeran ketiga yang sedang berkuasa. Masa seorang selir rendahan sepertimu tidak bisa kusentuh? Orang-orang... Istri Adipati Jiang, ini adalah keluarga Wu. Kalau mau berbuat onar, pulanglah ke keluarga Jiangmu. Meng Tian, apa kau benar-benar mau merusak hubungan dengan keluarga Jiang hanya karena seorang pria Kepala perayu pelayan ini? He, kumpulkan 100 prajurit dan usir istri Adipati Jiang ini kembali ke keluarganya. Bawa dia pergi. Meng Tian, beraninya kau perlakukan aku lepaskan begini. Lepaskan. Nona, hadiah permintaan maaf dari keluarga Jiang. Bagaimana harus disikapi? Tentu saja semuanya diterima. Lalu antarkan ke kamar si manisku sebagai mas kawinnya. Sedangkan keluarga Jiang, aku tidak memaafkan mereka. Selain itu, kirim utusan ke kediaman keluarga Qin. Beritahu putra mahkota Qin, 3 hari lagi aku akan ikut perburuan musim gugur kerajaan. Saat itu, harap dia bersedia memperkenalkanku pada putra mahkota. Nona, kami sudah mengirim utusan ke keluarga Qin untuk membalas pesan. Hanya saja karena sebelumnya kita menolak sikap baik keluarga Qin, aku khawatir. Khawatir apa? Musuh dari musuh kita adalah teman. Karena keluarga Jiang tak tahu terima kasih, aku bisa beralih ke putra mahkota. Keluarga Qin pasti senang melihatnya. Nona, jangan ucapkan ini lagi. Kalau sampai terdengar oleh Kaisar, bisa dituduh bersekongkol untuk kepentingan Lagi pula, pribadi. Kabarnya putra mahkota lemah dan sering sakit. Belum tahu bisa hidup berapa lama lagi. Siapa yang menyebarkan kabar bahwa aku ini lemah? Apa urusanku? Aku tidak akan menikah dengannya. Mana peduli dia lemah atau sehat, panjang umur atau tidak. Sudah menciumku 2 kali, tidak mau menikah denganku, lalu mau menikah dengan siapa? Aku kerjasama dengannya untuk saling untung, sampai kedudukan keluarga Wu kokoh, kedudukan ayah dan kakakku kokoh, agar aku bisa menjalani hidup ini dengan bebas dan bahagia. Yang lain tidak dipedulikan. Bagaimana jika pangeran ketiga yang naik tahta? Siapa yang naik tahta, apa hubungannya denganku? Selama aku hidup, dunia ini ada. Jika aku hidup bahagia, maka dunia ini bahagia. Jika hidupku tidak bahagia, maka dunia ini tidak ada artinya. Aku adalah akar dari dunia ini. Akulah akar dari dunia ini. Sia-sia aku bertapa bertahun-tahun, tak seterbuka hidupmu. Mengagumiku, Hanya saja perkataanmu tadi cukup menyentuh. baru segini sudah tersentuh, masih banyak kata-kata bijak serupa yang kupahami. Bagaimana kalau kamu batalkan niat untuk mencukur rambut? Bertapa tidak akan menyelamatkanmu, biar aku yang menyelamatkanmu. Setuju. Aku duluan ke kamar. Sungguh orang yang menarik dan unik. Nona, kami sudah mengirim lebih dari 20 mata-mata. Tak ada yang tahu identitas tuan muda yang Nona lindungi. Latar belakangnya pasti tak sederhana. Mengikatnya sebagai selir luar mungkin kurang tepat. Apa salahnya? Di seluruh ibu kota ini, masih adakah orang yang tidak berani kuhadapi? Wu Mengtian. Ayahnya kan bukan kaisar. Melihat ekspresi kalian berdua, sepertinya perundingan tidak berhasil. Momo, gadis itu benar-benar gila. Tapi dia belum dinodai. Setelah beberapa hari nanti amarahnya mereda, aku akan Kenapa bawa selir Yuanir. luar itu tak dibunuh saja? Momo tidak tahu si gadis gila itu menjaganya ketat. Kami ini. Pangeran ketiga hanya mau hasilnya.
Sudah lama aku tak urus negara. Kakak ketiga dan Adipati Jiang malah semena-mena begini. Pesan ini harus disampaikan ke Zisu. Awasi keluarga Jiang dan kakak ketiga. Aku. Kok kamu datang? Tadi kamu buru-buru pergi. Banyak barang belum sempat disiapkan, jadi kubawakan. Oh iya, aku malah lupa mencarikan pelayan untukmu. Dongsi, sisir rambutnya. Baik. Ganti orang, jangan disentuh perempuan lain. Dongsi, cari orang lain. Oke. Tak mau disentuh perempuan lain. Kamu ini, maksudmu mau aku yang menyentuhmu? Mau aku yang menyisir rambutmu? Kok kamu nggak tahu malu? Gampang banget ngomong hal-hal begitu. Oh ya? Rambut pria tidak boleh sembarangan dimain-mainkan. Aku sembarangan bagaimana aku bisa bertanggung jawab. Misalnya, kamu menikah denganku. Tanggung jawabmu? Kenapa aku yang harus menikah denganmu? Sayang, jadi kamu mau aku menyerahkan diri padamu, ya? Daripada buang-buang waktu menggoda aku, lebih baik kamu pikirkan cara menghadapi keluarga Jiang. Mereka pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja setelah perlakukanmu padanya hari. Aku memperlakukan dia bagaimana? Sudah menciumku 2 kali, masih juga berpura-pura polos. Sikapnya yang sekarang ini justru membuatnya terlihat sangat menyenangkan. Pil apa yang kamu beri? Aku baru saja menggunakan tenaga dalam untuk memeriksa meridianku. Tidak ada tanda-tanda keracunan obat. Pil madu Hawthorne tidak beracun, tidak berbahaya, malah membantu pencernaan. Biasanya aku gunakan untuk membujuk keponakanku. Tak disangka pada seorang kultivator sepertimu juga sama manjurnya. Ternyata sama seperti waktu kecil, jago sekali menipu orang. Ngomong-ngomong, kalau kamu punya kemampuan memeriksa meridian seperti itu, dengan skill sehebat itu, kok bisa dengan mudah kau kutangkap? Mending ku beritahu identitasku sekarang. Dia tak perlu lagi berpura-pura. Aku. Sudahlah, kamu sampai ingin menjadi biksu. Pasti ada konflik dengan keluarga, atau ada hal yang sulit diungkapkan tentang latar belakangmu. Kalau kamu tidak mau bicara, aku juga tidak akan memaksa. Tinggallah di sini dengan tenang. Selama kamu bukan mata-mata negara lain, aku akan menjagamu dengan baik. Suka itu apa? Kau suka bermain denganku. Aku suka main denganmu. Lalu mengapa kau tidak mau dinikahkan denganku? Ayah bilang, kalau setelah menikah nanti, aku disakiti suami atau keluarganya, bagaimanapun juga dia bisa membelaku. Kalau ada keluarga lain yang memperlakukanku tidak baik, dia akan datang menuntut. Tapi kalau menikah ke keluarga kerajaan dan diperlakukan buruk, dia tak punya tempat mengadu. Kamu satu-satunya temanku. Kalau kamu dinikahkan dengan orang lain, kamu tidak bisa main dengan cari aku lagi setelah ini. Sejak saat itu, dia benar-benar tidak pernah mencariku lagi. Dia jelas tak mau terkait dengan kerajaan. Kalau aku mengatakannya, khawatirnya dia tidak mau lagi berurusan denganku. Ada apa? Sebenarnya dulu, Nona, dia bisa sisir rambut. Ini.
Sayang, lihat sendiri. Biarkan dia tinggal. Baik. Kamu kerjakan dengan baik. Layani tuan muda ini dengan baik. Gajimu setiap bulan akan aku tambah 30%. Hamba akan berusaha maksimal. Kalau kamu sayang. Istirahatlah yang cukup. Hamba terlambat datang menghadap Yang Mulia. Tanpa perintahku, jangan bocorkan identitasku. Siap. Bisa menyusup ke keluarga Wu, kau memang cerdik. Pangeran muda, perintahkan hamba lindungi Yang Mulia setiap saat. Antarkan surat ini ke keluarga Qin untuk Zisu sebelum tengah malam, bisa? Ya. Sayangku. Beberapa hari ini, aku tak bisa menemanimu. Aku harus ikut perburuan musim gugur kerajaan. Aku ikut denganmu. Kali ini tak bisa bawa kamu. Aku ingin gunakan kesempatan ini untuk menemui putra Kakak mahkota. ketiga takkan diam. Kita harus waspada. Hari ini harus cari kesempatan untuk menemui ayahanda dan ibunda. Kenapa? Dengar aku mau temui putra mahkota jadi cemburu? Tidak. Bilang tidak. Makin kubicarakan putra mahkota, alismu makin mengerut. Lihat, hampir berkerut. Jangan cemburu, kuberitahu kau milikku. Sekalipun putra mahkota itu luar biasa, aku hanya suka kamu, bukan dia. Kenapa kau tak suka putra mahkota? Kenapa tak suka putra mahkota? Masuk gerbang istana, dalamnya bagai setiap lautan. Hari berebut kasih seorang lelaki dengan banyak wanita. Mana bisa sepuas sekarang, bebas berkelana kemana saja. Dia tak mau terlibat dengan keluarga kerajaan. Kalau tahu identitasku, pasti aku sudah diusir dari kediamanmu. Ada apa ini? Ekspresinya seolah aku yang mengkhianati hatinya. Aku ikut, aku pergi bersamamu. Sayang, jangan-jangan kamu mau kabur? Bukan mau kabur, cuma mau ikut kamu. Boleh ikut, tapi pakai cadarmu dengan baik. Kau milikku, selama aku suka, tak peduli kau putra siapa. Ke ujung dunia pun akan kucari dan bawa pulang, mengerti? Aku dari kecil bisa baca garis tangan, coba lihat. Wah, takdirmu kekurangan aku nih. Syukurlah aku menemukanmu. Cepat beri aku ciuman sebagai hadiah. Mengsiang, kenapa keretanya berhenti? Nona, Tuan Muda Jiang diperintahkan memberantas perampok gunung, jadi dipasang penghalang jalan di sini. Jalan ini jalur resmi, tak pernah dengar ada perampok. Jiang Yuan sepertinya menargetkan dia. Tenang saja, jangan takut. Kamu tetap duduk di dalam kereta, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya saja kita jadi tidak bisa ikut perburuan musim gugur kerajaan. Mengsiang, bagaimana keadaannya sekarang? Nona, di dalam dan di luar sudah dikepung oleh mereka. Adikku, setelah beberapa hari tidak bertemu, kian bersinar Jangan dan banyak memesona. omong, apa maksudmu? Aku diperintahkan pangeran ketiga untuk memberantas perampok. Tak disangka justru menghentikan kereta adikku. Kalau memang sedang memberantas perampok, kami tidak akan mengganggu Tuan Muda Jiang. Mohon Tuan Muda memberi jalan, biarkan kami lewat. Itu tidak bisa. Kepala perampok di sini licik dan berbahaya. Kami harus menggeledah keretanya. Siapa tahu dia bersembunyi di dalam. Bagaimana kalau aku tidak mengizinkan digeledah? Akan dianggap sebagai sekutu mereka. Bu Mengtian, lihat aku bunuh kau selir luar ini. Kalau adikku bersikeras seperti ini, jangan salahkan aku kalau tidak mempertimbangkan hubungan kita. Geledah. Berani-beraninya kau. Jiang Yuan, jangan kira aku tidak tahu. Kau sama sekali tidak bisa ilmu bela diri. Pangeran ketiga menyuruhmu memberantas perampok ini, tapi kau hanya memakai nama itu untuk rencana jahatmu. Saudari Wu itu keliru.
Pangeran ketiga malah datang sendiri memberantas perampok. Tidak takut perampok gunung yang kejam ini melukai tubuh mulia Anda? Aku sangka saudari Wu begitu memperhatikanku. Kita berdua orang pintar. Pasti kau tahu tujuan kedatanganku kali ini. Aku tidak bisa menebaknya. Kalau begitu, mari kita bicara terbuka. Adik sepupuku ini tidak mengerti adat. Sebagai kakaknya, aku datang untuk mendamaikan perselisihan ini, agar kedua keluarga berbaikan kembali. Tapi cara pangeran ketiga ini tidak seperti mau mendamaikan, malah seperti mengancam. Saudari Wu, jangan berpikir macam-macam. Aku datang untuk membelamu. Bawa orangnya ke sini. Suamiku, suamiku. Kenapa kau datang? Pangeran ketiga menyuruh orang memanggilku kemari, katanya untuk membahas pernikahan kita. Nona, pangeran ketiga memanggil Sun Qianqian. Jangan-jangan dia benar-benar mau menegakkan keadilan? Dia tidak akan sebaik itu. Dia menyuruh Sun Qianqian datang untuk membunuhnya. Kalau Sun Qianqian mati, tak ada alasan lagi untuk batalkan pertunangan. Jiang Yuan bunuh dia. Sun Qianqian adalah anak pejabat terhukum merusak pernikahan, memecah belah pejabat penting negara Xiao, dianggap memberontak, hukumannya mati. Tidak, suamiku, suamiku selamatkan aku. Suamiku, hamba tahu salah. Mohon pengampunan pangeran ketiga. Yang mulia, Jangan lemah seperti perempuan, laksanakan. Jangan. 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 jangan salahkan aku, salahkan tenang saja, aku pasti akan membalaskan dendamu. Kakak ketiga begitu gila akan kekuasaan, sungguh keterlaluan. Adikku, apakah hasilnya memuaskan? Ci, kau membunuh seenaknya di sini. Jangan tanggungkan hutang darah ini padaku. Berbuat sekejam ini tidak takut kena kutukan langit. Perkataan adikku ini kurang tepat. Aku datang untuk membantumu menegakkan keadilan. Sekarang selingkuhan Jiang Yuan sudah diselesaikan. Sekarang giliran selingkuhan adikku, bukan? Jangan harap jika kau ingin menyentuhnya, bunuh aku dulu. Adikku, kau dibutakan oleh si penjahat. Aku tidak menyalahkan. Para pengawal, tangkap si penjahat. Jangan sakiti adikku. Siapa yang berani bertindak? Aku punya token pemberian kaisar di sini. Menggunakan token ayahanda untuk menekanku. Adikku, pikirkan baik-baik. Jalan di depan sulit. Jika kau bersikeras seperti ini, jangan menyesal nanti. Jangan banyak bicara, biarkan kami pergi. Beri jalan. Yang mulia, biarkan mereka pergi begitu saja. Bodoh, jangan lupa untuk apa kau dikirim ke sini. Semua dengarkan perintah, ikut aku memberantas perampok. Hati-hati. Sayang, tanganmu. Aku baik-baik saja. Xiao Changye sudah bertindak sekejam ini. Rupanya dia benar-benar bertekad memusuhi keluarga Wu. Xiao Changye, apa kau sudah gila? Adikku, apakah kau terluka? Bangsa kalian semua buta ya? Kalau sampai Nona Wu terluka, nyawa seluruh keluargamu akan kugunakan sebagai ganti. Selama ini aku yang melindungi orang lain. Ini pertama kalinya ada pria yang mengabaikan nyawanya sendiri untuk melindungiku. Lukamu. Aku baik-baik saja, jangan pedulikan aku. Cepat terobos keluar. Tidak, kita pergi bersama. Hari ini kami bersumpah melindungi Tuan dan Nona. Wu Mengtian, budak-budak rendahanmu ini, jika berani melangkah maju selangkah lagi, aku bisa menghukum kalian karena melawan atasan. Bunuh mereka sekarang. Kami telah lama dirawat oleh Nona. Kalau bukan karena Nona, aku sudah mati ratusan kali. Hari ini, meski harus mati, aku akan melindungi Nona. Meski tingkah lakunya tak terikat, tapi dia bisa menyatukan hati seluruh anggota keluarga Wu. Tidak takut mati maupun kekuasaan kaisar. Jauh dari kemampuan wanita biasa. Tangkap pemimpinnya dulu. Wu Mengtian, kau gila. Kau berani menyuruh prajurit rendahan ini menyerangku, seorang pangeran.
Diam kau. Berani kau pada pangeran. Pangeran apa lagi? Xiao Changye, ayahku di luar berjuang mati-matian untuk negara dan rakyat, tapi kau membawa banyak pengawal untuk menggangguku. Seorang wanita. Aku akan memberitahu seluruh ibu kota tentang perbuatanmu. Lihat siapa yang akan dihukum Wu ayahmu. Mengtian, beraninya kau. Hah? Semua orang dengarkan perintah. Wu Mengtian tidak berani melukaiku. Panah sampai mati pria liar bertopeng itu. Lindungi si manis. Lindungi si kecil baik-baik. Berhenti semua, kalian semua tidak mau hidup lagi ya. Qin Zhisu, kenapa kau di... Yang mulia, ayah dan kakak Nona Wu ada di perbatasan. Kaisar khawatir akan keselamatannya, maka saya diperintahkan untuk melindunginya. Kaisar begitu menghargai keluarga Kau Wu. melindungi siapa? Qin Zhisu, matamu buta ya. Tidak lihat pangeran ini sedang disandera? Pasti pangeran ketiga ini menyalahgunakan status pangerannya untuk bertindak semaunya, sehingga Nona Wu terpaksa bertindak. Benar, begitulah Tuan Muda Qin. Hamba ini tadi sedang berjalan dengan tenang di jalan ini. Tiba-tiba pangeran ketiga ini entah kenapa jadi gila, dengan bengisnya menghancurkan kereta kuda saya. Kalau bukan karena si kecil saya melindungi saya, mungkin Tuan Muda akan gagal memenuhi perintah Kaisar hari ini. Benarkah? Iya, lihatlah. Asien jadi bantalan tubuh, lindungi Nona keluarga Wu. Tuan Muda, Anda terluka. Lukanya parah tidak? Aduh, terluka. Lihat, tangan mungil dan putih si kecil saya ini dilukai sampai berdarah-darah begini. Melihatnya saja membuat hati sakit. Wah, memang mengerikan ya. Kenapa tubuhnya terasa begitu familiar? Perkara hari ini akan saya laporkan dengan jujur kepada Kaisar. Para pengawal cepat hitung berapa orang yang terluka di kediaman Adipati Wu. Iya, betul. Ayo kita hitung cepat. Lihat ada berapa orang dari keluarga Wu yang terluka. Sebentar lagi Pangeran Muda akan mengadukan ke Kaisar untuk minta ganti rugi buat kita. Wu Mengtian, berani-beraninya kau menjebak. Oh iya, tangan kesayanganku juga harus dapat ganti rugi. Betul, harus diganti. Pangeran Muda Qin, ada apa? Tidak apa-apa, kakiku agak kram. Oh iya, Pangeran Muda, lihatlah, ini kereta kuda khusus buatanku. Harganya sampai 1000 tael, sekarang juga dirusak olehnya. Kereta kuda ini mana mungkin bernilai 1000 tael perak? Iya, bukan 1000 tael perak, karena ini 1000 tael emas. Kau. Jangan buru-buru, perkara hari ini akan saya laporkan sendiri kepada Yang Mulia. Kaisar juga akan menanganinya dengan adil. Benar, Kaisar bijaksana. Pangeran Muda Qin juga luhur budinya. Saya yakin saya tidak akan dirugikan begitu saja. Ya, sayang sekali kereta kudaku yang 1000 tael ini. Pangeran ketiga, saya tunggu ya. Ayo pergi. Kamu hari ini terluka. Lebih baik istirahat lebih awal. Luka kecil ini tidak apa-apa bagiku. Perempuan tidak suka ada bekas luka, harus dirawat dengan teliti. Aku yang menculiknya, tapi saat bahaya dia tanpa takut melindungiku di belakangnya. Sayang, kenapa hari ini kamu tidak peduli keselamatan dirimu sendiri, tetap melindungiku di belakangmu? Dulu, bukankah kamu juga pernah melindungiku seperti ini?
Pangeran ketiga pendendam, kamu demi aku juga sudah menyinggung perasaannya. Sayang, kita sudah melewati hidup dan mati bersama. Masih tidak mau kasih tahu namamu. Jangan sembarangan Aku meraba. mau meraba. Kamu tahu tidak, kamu bukan sayang pertamaku. Siapa dia? Dia adalah seekor kucing kaliko nakal. Masih kecil, liar, dan sulit dijinakkan. Jadi aku beri nama dia sayang. Terus dia tumbuh besar, lalu kabur. Dan tidak pernah kembali lagi. Kamu tidak mau kasih tahu namamu. Apa kamu juga mau kabur? Bicara panjang lebar, cuma mau mengelabui namaku ya. Masih tak mau bilang? Namaku Shen. Panggil aku Ashen. Shen yang mana? Tuliskan untukku. Kamu bangun dulu. Tidak, setelah kamu tulis, baru aku bangun. Orang tuamu punya harapan yang sangat tinggi padamu, menginginkanmu diberkahi keberuntungan, berbudi luhur, dan mampu memikul tanggung jawab besar. Lalu kenapa kamu putus asa dan meninggalkan duniawi? Sudahlah. Kalau Shen tidak mau bicara, aku tidak akan memaksa. Tapi bisakah kamu memberitahuku nama belakangmu? Tian, tunggu sebentar lagi, sekarang belum siap. Tidak apa, bagaimanapun, baik kamu Xiao Guigui maupun Shen, yang kuperhatikan adalah dirimu sendiri. Dulu gara-gara aku, kamu ikut terbebani. Kedepannya aku akan berusaha keras, pasti akan melindungimu, tak akan kubiarkan kau terluka lagi. Kamu tak pernah jadi bebanku. Tidak pernah. Sia-sia aku bertapa bertahun-tahun. Sekarang tak bisa menahan diri. Baru saja selesai mengurus urusanmu di istana. Kenapa tidak menyambut? Bajumu kotor sekali. Apa kau masuk lewat lubang anjing? Ini karena statusmu sekarang tidak bisa menemuimu secara terbuka. Kondisi di istana? Pangeran ketiga dihukum 25 cambuk. Keluarga Jiang dan pangeran ketiga masing-masing didenda 10.000 keping emas. Besok akan dikirim ke kediaman keluarga Wu. Dia sampai terluka 25 cambuk mana cukup? Dia toh tetap seorang pangeran. Dihukum 25 cambuk masih kurang? Oh ya, apa rencanamu selanjutnya? Di perjalanan tadi, aku lihat gadis kecil itu memanggil beberapa kepala bagian untuk rapat. Rapat? Berdasarkan pengalaman sebelum, kali ini pasti ada aksi besar. 3 tahun lalu, pertama kali dia adakan rapat seperti ini. Dia jadi orang terkaya di kota Wuyang. Setelah itu, setiap kali dia mengadakan rapat seperti ini, pasti ada pedagang yang sial. Harta bendanya diambil alih menjadi aset keluarga Wu. Kerugian yang dia alami hari ini tidak akan bisa diredakan hanya dengan ganti rugi. Dia ingin membuat kakak ketiga benar-benar bangkrut. Jadi, rapat yang dia adakan kali ini pasti tidak biasa. 3 surat rahasia kirim masing-masing ke keluarga Wang, keluarga Jin, dan Ibu Suri. Selain itu, segera atur pertemuan antara hamba dengan ayahanda dan ibunda. Sekarang hamba juga tidak keberatan bersaing dengan kakak ketiga memperebutkan takhta.
Ayah Kaisar sungguh tak adil demi keluarga Wu. Aku dihukum 25 tongkat militer. Yang mulia, sepertinya Qin Zhisu juga mengincar pengaruh Adipati Wu. Kalau kita tidak segera bertindak, Perlu kau si sampai ini mengingatkan, kalau bukan karena kau menghina Wu Mengtian demi selir dari lembaga musik itu, aku tidak akan sampai terpuruk begini. ampun, Yang mulia. Kian-kian sudah tiada, hamba pasti akan mengerahkan segala upaya. Tidak akan ada lagi kesalahan. Pulang dan beritahu Adipati Jia, segeralah kirim pasukan pribadi ke ibu kota. Beritahu juga negara Liao untuk bersiap sebagai pendukung. Siap. Nona ini, apakah kita sekarang sudah benar-benar membuat marah Pangeran Ketiga dan keluarga Jiang? Biar saja marah. Yang penting kerugian saat ini tidak kita terima. Kerugian di masa depan pun belum tentu kita alami. Nona, ini undangan dari keluarga Qin mengundang Nona untuk menghadiri pesta ulang tahun putri sulung mereka. Benarkah? Bagus, akhir-akhir ini aku sudah menyita beberapa aset Pangeran Ketiga. Bisa kujadikan tanda kesetiaan untuk dipersembahkan pada putra mahkota. Putra mahkota mungkin tak tertarik pada aset kalau putra mahkota tertarik pada dan menjadikanmu permaisurinya. Itu tidak boleh. Aku tak mau jadi permaisuri. Aku cuma mematahkan semangat Pangeran Ketiga, jadi hanya bisa menunjukkan kesetiaan pada putra mahkota. Di seluruh dunia, cuma kamu yang menolak posisi permaisuri. Kaisar ini benar-benar kaisar yang bijaksana. Dengan kaisar bijaksana seperti ini, setidaknya keluarga Wu kami sekarang bisa tenang dan aman. Kalau putra mahkota juga kaisar bijaksana, keluarga Wu bisa tetap mewah seperti sekarang. Lalu, ayahku melindungiku selama 25 tahun. Kakakku melindungiku 25 tahun. Keponakanku nanti melindungiku lagi 25 tahun. Hidupku di dunia ini memang untuk menikmati kebahagiaan. Tidakkah buat apa menikah daripada berkeliling dunia? jadi apapun statusnya, dalam rencanamu tidak ada aku. Apa? Ini? Sudah berapa lama dia begini? Tuan beberapa hari ini jarang makan. Sepertinya sejak bertengkar dengan Nona waktu itu, dia terus murung dan sedih. Shenlang ini perasaannya sensitif. Jangan-jangan dia mendengar aku bilang mau berkeliling dunia, lalu takut aku meninggalkannya. Salahku membawanya ke sini, tapi malah membiarkannya sedih. Kalau aku pura-pura terjatuh, dengan kemampuannya pasti dia akan datang menolongku. Aduh. Anggap aku anak kecil. Aduh, sayang. Cepat tolong aku. Aduh, sakitnya. Aduh. Pose, apa ini? Memalukan sekali. Hei. Ashen, aku pikir kalau aku jatuh pun, kamu tidak akan merasa kasihan padaku. Sebenarnya kenapa kamu murung? Kamu sedang memikirkan apa? Aku sedang memikirkan apakah yang kamu katakan itu benar atau... Aku menyukaimu, aku akan selalu menyukaimu seumur hidupku. Aku akan bertanggung jawab padamu. Kamu bisa menanyakanku berulang-ulang untuk memastikannya, Ashen. Tian-tian, kamulah yang mendekatiku. Jangan harap bisa lari seumur hidupmu. Ashen,
Apakah karena aku bilang aku ingin berkeliling dunia, maka kamu jadi tidak senang? Ya, Langsung sekali jawabannya. jadi bagaimana kamu mau menggantikan kerugianku? Asal tidak berlebihan, aku akan mengabulkannya. Ashen ingin membuat perjanjian pernikahan denganku. Ya, Tidak, surat pernikahan ini tidak bisa saya tanda tangani. Tian-Tian, jangan-jangan kamu cuma main-main dengan aku lagi? Tentu saja tidak, Shen. Karena perjodohanku dengan Jiang Yuan belum dibatalkan. Kalau aku tanda tangani surat nikah ini, keluarga Jiang akan laporkan aku sampai masuk Hanya penjara. karena keluarga Jiang? Tentu saja. Sepertinya harus segera bertindak. Besok temani aku ke pesta ulang tahun keluarga Qin, ya? Baik, Kamu kan sebelumnya bilang kalau pangeran mahkota tertarik padaku dan mau menjadikanku permaisuri. Bagaimana? Aku sudah punya cara. Lain kali ada yang tertarik padaku. Aku akan bilang pada mereka, aku ini mencintaimu. Bagaimana? Yang mulia, semua usaha kami di timur dan utara kota telah ditelan oleh di barat dan selatan kota bergabung dengan keluarga Wu. seharusnya langsung habisi dia waktu itu. Dia sekarang di mana? Menurut laporan mata-mata, dia sedang menuju ke kediaman keluarga Qin bersama pria liar itu. Yang mulia, apakah kita akan bertindak sekarang? Ayo berangkat. Iya, benar juga. Nona, putri sulung keluarga Wu sudah datang, membawa selirnya. Bawa siapa? Nona Wu datang membawa selirnya, dan pangeran muda menemani sepanjang waktu. Tak kira kakak begitu menghormati Wu Mengtian. Apa kabar, Nona Qin? Harus cari cara untuk pergi menemui ayahanda dan ibunda. Itulah selir Wu Mengtian. Penampilannya memang bagus, tapi kenapa sosoknya terlihat familiar, agak mirip seperti... Celaka, sepupuku. Sekarang jangan sampai identitasmu terbongkar. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Gawat kalau langsung dikenali di sini. Kamu menghalangi selir kakak Wu. Dia tamu terhormat. Jangan panggil dia selir-selir, tidak sopan. Ikut aku sebentar, kemari aku mau bicara. Kak, jangan tarik aku. Kak. Halo, Kakak Wu. Kamu ternyata Nona Wu. Kakak Wu, dulu sudah sering dengar tentangmu. Baru pertama kali bertemu. Hari ini baru pertama kalinya. Wah, ramah sekali ya. Kenapa harus perkenalkan diri cuma buat nyapa? Nona, ada apa dong sih? Tuan muda hilang. Apa? Aku bawa banyak orang tapi satu saja tak bisa dijaga. Kami lalai dalam tugas, mohon Nona menghukum kami. Masih berlutut, orangnya hilang. Cepat cari. Baik, kalau si manis celaka, kalian kutuntut. Aduh, cepat pergi, ayo pergi, ayo pergi. Yang mulia permaisuri Nona Wu memimpin seluruh anggota keluarga Wu mencari Tuan Putra Mahkota. Ternyata anak keluarga Wu ini sangat memperhatikan Shen Er kita. Shen Er datang. Hormat pada ayahan.
Shen lepaskan cadarmu itu. Apa itu si manis yang melarangmu melepasnya? Ya, Anak durhaka. Perkataan kaisar tidak sebanding dengan seorang gadis kecil. Shen kau sengaja mencari ayahanda dan ibunda hari ini. Ada urusan? ada. Surat untukku? Ayahanda kira kau rindu, ternyata kau pulang untuk melaporkan kakak ketigamu. Kakak ketiga bersekongkol dengan keluarga Jia. Buktinya jelas, jika ayahanda kaisar bijaksana, haruslah menyelidiki dengan teliti. Shen yang biasanya hanya fokus pada praktik spiritual dan bersikeras tidak mau jadi putra mahkota. Sekarang malah sibuk mengurus urusan politik demi gadis Tian. Baginda Sener jarang sekali mencari kita. Mengapa berdebat dengan Sener kita? Justru karena jarang cari kita kesal. Ayahanda, ibunda, semua yang ingin disampaikan anakanda tertulis dalam surat ini. Bagaimana keputusannya terserah ayahanda dan ibunda. Anakanda mohon pamit dulu. Sudah buru-buru pergi? Dia akan khawatir jika tidak menemukan. Biarkan gadis Wu itu cemas sedikit. Kenapa? Sudahlah, pergilah. Baru saja Beta melihat gadis Wu itu marah-marah karena tidak menemukanmu, sampai semua pelayan di kediaman Adipati Wu berlutut. Anak ini. Nona, bawaan sudah mencari, tapi masih belum ditemukan juga keberadaan Tuan Muda. Jangan-jangan orang yang membawa Tuan Muda ini punya pengaruh besar? Ada yang lihat tapi tak berani bilang. Selidiki, blokir sekeliling kediaman Qin. Jangan biarkan seorang pun pergi. Cek tamu hari ini. Siap. Nona, pangeran ketiga datang. Mungkinkah Shenlang ditangkapnya? Nona Wu yang mulia ingin berbicara berdua dengan Wu Mengtia. Kau benar-benar berani-beraninya kau menyentuh asetku di kota. Kemampuan pangeran ketiga sendiri kurang, sampai kehilangan aset. Apa hubungannya denganku? Wu Mengtia, aku beri kau kesempatan sekali lagi mengingat hubungan kita sebelum. Asalkan kau serahkan selirmu dan menikah dengan keluarga Jiang dengan patuh. Pangeran ini tak akan mempermasalahkannya. Urusan pribadiku tidak perlu pangeran ketiga pusingkan. Aku justru ingin bertanya pada pangeran ketiga, apakah orangku dibawa olehmu? Apa katamu, Yang Mulia? Selir yang dibawa Nona Wu sedang dicari. Hilang ya? Lebih baik kau cepat temukan orangnya. Kalau sampai jatuh ke tanganku, dia pasti mati. Kalau bukan pangeran ketiga yang menangkapnya, ya sudah tidak apa-apa lagi. Pangeran ini izinkan kau pergi. Ada hal lain? Adikku, kalau kamu tidak puas dengan posisi sebagai istri Pangeran Jiang Yuan, pangeran bisa menawarkanmu posisi selir. Bagaimana pendapatmu? Oh begitu, pangeran ketiga bersedia menawarkan saya posisi selir? Ya, karena kamu tidak menginginkan posisi istri keluarga Jiang, pangeran tawarkan posisi selir. Setuju. Kalau begitu baiklah. Coba pangeran mendekat, saya akan berbisik. Baik. Mimpi di siang bolong. Mengtian, kurang ajar. Melihat pangeran tidak bersujud, berani-beraninya mempermainkan pangeran. Dosa apa ini? Pangeran ketiga, saya tak bersalah. Saya terpaksa. Kalau tidak diizinkan pergi, saya suruh pengawal pukul pangeran. Lalu mengadukan paman kaisar di istana. Jangan lupa pelajaran terakhir kali. Berkali-kali menghina keluarga kerajaan. Sekarang pangeran hukum matimu di tempat. Baik, asal pangeran tidak keberatan dicap menyalahgunakan kekuasaan. Silakan hukum saya sekarang. Pangeran akan memberimu ampun melihat wajah ayah dan kakakmu. Tapi hukuman mati diampuni, hukuman lain tidak bisa dihindari.
Para pengawal tangkap selir luar itu. Ashen, hati-hati. Kinzisu Kamulan. Jarum perak ini sepertinya bukan berasal dari negara Xiao. Pangeran ketiga membawa orang melukai orang di kediaman keluarga Qin. Ini sepertinya tidak sesuai dengan aturan. Hanya selir rendahan, apa jadinya kalau hamba bunuh? San, kamu benar-benar sok berwibawa ya. Ananda salam pada ayahanda dan ibunda. Hamba bersujud pada kaisar dan Ayahanda, permaisuri. ibunda, Wu Mengtian meremehkan keluarga kerajaan. Dia dan selir rendahannya itu berani melawan Bangsa, atasan. sebagai pangeran kamu menyalahgunakan kekuasaan. Tidak malukah? Bangunlah semua. Anak perempuan keluarga Wu ini selalu melindungi Shen Er. Tampaknya perasaannya pada Shen Er tidak sepihak. Tidak pantas. Ayahanda, Wu Mengtian memang tidak pantas. Dia tidak hanya menodai kehormatan keluarga Jia, tapi juga membawa seorang selir kemana-mana. Sungguh pantas dihukum mati. Mohon ayahanda menghukumnya. Bangsat, Ayahanda, Jin Er, kau adalah pangeran. Seharusnya membantu ayahanda membagi beban. Bukan setiap hari cari-cari kesalahan putri adik angkat baik ayahanda. ayahanda. Nona Tian, kemarilah. Permaisuri. Aku lihat matamu melirik ke sana kemari, sedang mencari siapa? Hamba melapor, Permaisuri, karena melihat Yang Mulia dan Paduka datang. Hamba penasaran, apakah putra mahkota juga datang? Putra mahkota? Nona Tian, kenapa tiba-tiba menanyakan putra mahkota? Hamba hanya merasa penasaran saja. Putra mahkota sedang terhalang. Siapa yang bisa menghalangi putra mahkota? Jangan-jangan putra mahkota benar-benar sakit seperti kabar yang beredar. Permaisuri tidak enak mengatakannya langsung, jadi bilangnya terhalang. Aneh sekali, putra mahkota sakit jadi tidak bisa datang. Kenapa Permaisuri masih ada hati melihat keributanku? Mungkinkah? Apakah Permaisuri dan Kaisar juga suka menggosip? Nona Tian, temani aku mengobrol. Aku akan ceritakan kisah lucu putra mahkota saat kecil. Ibu Ratu mau apa? Hamba tak bermaksud mengintip urusan pribadi putra mahkota. Tadi hanya sekadar penasaran. Nona Tian, jangan panik. Hari pernikahanmu sudah dekat. Aku ingin mengurus persiapan pernikahanmu. Hanya ingin berbincang denganmu. Ibu Ratu mau menikahkannya dengan siapa? Hah, Wu Mengtian, kamu harus menikah. Hamba melapor pada Kaisar, pada Permaisuri. Hamba tak mau menikahi Pangeran Jiang. Hah, lancang. Kau berani menentang titah di hadapan Kaisar. Ku berbolehkan kau bicara? Ayah, Wu Mengtian ini menyimpang dari ajaran, memelihara selir diam-diam, dan menolak titah kerajaan. Mengapa ayah tak hukum dia? Ayah terlalu istimewakan keluarga Wu berat sebelah. Bisa-bisa pejabat lain hewa. Kamu perhatian banget sama urusan negara. Ayahanda, yang anakmu katakan ini benar adanya. Putri tertua keluarga Wu telah membuat masalah ini jadi heboh. Memang banyak laporan yang masuk, patut dihukum. Chun Hai. Dengan resti langit, atas titah Kaisar, Adipati Wu gagal mendidik putrinya dengan baik. Dihukum potong gaji 5 tahun. Minumlah ini. Tidak boleh. Ashen. Nona kecil, hukuman Kaisar pada keluarga Wu, apa kamu menerimanya? Kaisar bijaksana, hamba perempuan menerima dengan sepenuh hati. Panjang umur Kaisar. Ayahanda tahu kakak ketiga bersekongkol dengan keluarga Jia. Kenapa langsung hukum keluarga? Sungguh tak waras. Inikah selir luar yang kamu cari itu? Yang Mulia, dialah ayah yang kupilih untuk anakku kelak. Pangeran Jiang itu kelakuannya tercela, tidak pantas menjadi ayah bagi anakku. Dia pilihanku, ayah anak-anakku nanti.
Adapun soal pembatalan pertunangan, dia tidak bersalah. Mohon Yang Mulia berbelas kasih dan jangan menghukumnya. Kau sangat melindunginya. Kami juga bukan orang yang tidak bisa membedakan hitam putih. Chun Hai, ya Yang Mulia. Dengan resti langit atas perintah Kaisar, Adipati Wu setia pada negara dan mencintai tanah air. Bertahun-tahun berperang untuk negara merupakan pilar negara. Dianugerahi khusus 1.000 hektar tanah subur, 1 villa pemandian air panas, 1.000 keping emas. Terimalah ini. Hidup Yang Mulia, semoga berumur panjang. Hukumannya lebih sedikit dari hadiahnya. Tampaknya Kaisar mendendam pada Pangeran Ketiga Jiang dan memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi peringatan. Hamba perempuan ini menerima titah atas nama ayah. Ayahanda, jangan. Hadiah dan hukuman sudah jelas. Jin Er, apalagi yang ingin kau katakan? Anak tidak berani, anak hanya ingin membela sepupu anak. Bu Mengtian tidak menjaga kesucian wanita. Jika semua perempuan di dunia seperti dia, bukankah itu kacau? Ayahanda tak takut ditentang para cendekiawan. Urusan pemerintahan kau acau-acau, cuma urusan perempuan saja yang kau perhatikan. Pulang dan renungkan baik-baik kelakuanmu. Selain itu, urusan pasukan pengawal kerajaan tak perlu kau urus lagi. Serahkan sepenuhnya pada Zhisu. Terima kasih Yang Mulia. Ayah Kaisar melemahkan pengaruhku di istana. Niatnya bulat melindungi keluargamu. Hamba segera pulang. Tunggu. Jika kau berbuat hal yang keterlaluan lagi, kulitmu akan kukuliti. Hamba mengerti. Nona Tian, jangan bahas pernikahanmu. Ceritakan hal-hal menarik padaku. Permaisuri Qin dan ibu Pangeran Ketiga, Nyonya Jiang, meski berbeda faksi, tetap saja Permaisuri adalah ibu negara. Hari ini aku sudah merusak wibawa kerajaan. Jangan-jangan Permaisuri ingin menyingkirkanku untuk menghabisi si manis. Yang Mulia Ratu, bagaimana kalau saya ceritakan soal saya menjadikannya simpanan? Bagus sekali. Kalau begitu saya ajak dia ikut Yang Mulia. Dengan kehadiran orangnya, ceritanya pasti lebih seru. Tian. Ashen, tenang saja. Yang Mulia Ratu orangnya sangat baik. Memang terdengar menarik. Baiklah, bawa juga Shenlangmu. Terima kasih, Yang Mulia Berangkat Ratu. kembali ke istana. Ayo pergi. Wanita hina itu membelot ke Pangeran Mahkota Yang Mulia. Pangeran Jiang sudah mengepung kediaman keluarga. Tinggal tunggu perintah Yang Mulia. Suruh pasukan menyerbu masuk. Katakan ada penyusup. Siap. Ayahanda, takhta ini harus menjadi milikku. Shen Er pintar dan menjaga dirinya dengan baik. Tidak peduli urusan politik, hanya ingin mencukur rambut dan menjadi biksu. Jin Er terlihat serius menangani urusan politik, tapi dia hanya suka main curang. Paduka, ini senjata rahasia yang digunakan bawahannya Pangeran Ketiga. Barang dari Liao. Ya, jarum ini mengandung racun mematikan, membunuh seketika. Pangeran Ketiga ingin menggunakan benda keji ini untuk membunuh putra mahkota. Seandainya hamba tidak tiba tepat waktu, mungkin. Keterlaluan. Pangeran yang terhormat tega mengkhianati negara dan membunuh dengan cara keji seperti ini. Zhisu, kami perintahkan kau untuk segera menangkap Pangeran Ketiga. Siap. Yang Mulia, harap tenang. Permaisuri dan putri tertua keluarga Wu sedang berbincang dengan sangat akrab. Yang Mulia ingin ikut dengar cerita menarik mereka. Shener yang tadinya tak punya keinginan, kini punya orang yang diperhatikan. Apakah perhatian pada negara masih akan lama? Baik. Bibi Ratu, mereka bilang kita wanita harus menerima saja suami punya selir-selir.
Waktu dengar itu, aku langsung berpikir, atas dasar apa? Ini tidak adil. Kalau Jiang Yuan bisa punya gundik, aku juga bisa. Lalu, kenapa dia yang diborgol, bukan orang lain? Kalau kamu bertemu orang lain, apa kamu akan memborgol mereka juga? Ya, Tian-Tian, kenapa? Karena Ashen itu tampan. Pertama kali aku melihatnya, aku langsung merasa dia seperti dewa yang turun ke bumi. Waktu itu dia bersikeras jadi biksu. Belum punya istri atau selir, orang yang bersih dan suci seperti itu. Kupikir inilah calon pria idaman yang diberikan Tuhan untukku. Nona Tian, sebenarnya seberapa tampan dia bisa diperlihatkan pada saya tidak? Mohon maaf Ratu, pengaruh keluarga Jiang terlalu kuat. Wajah si manis tak boleh diperlihatkan. Aku takut nanti aku tidak bisa melindunginya. Nona Tian, saat kamu baru lahir, saya melihatmu lucu dan menggemaskan, sangat cocok dengan putra mahkota saya. Awalnya saya berniat. Tapi ayahmu memeluk lengan kaisar sambil menangis terseduh-seduh. Dia bilang takut tidak bisa melindungimu setelah kamu menikah. Ini menguntungkan keluarga Jiang. Mengapa Yang Mulia Ratu tiba-tiba membicarakan hal ini sekarang? Nona Tian, saya cuma bertanya seandainya. Jika kamu membatalkan pertunangan dengan keluarga Jiang dan dijodohkan dengan putra mahkota, apakah kamu bersedia? Yang Mulia Ratu, hamba tidak ingin menikah dengan putra mahkota. Hamba hanya ingin bersama Ashen saja. Tapi status selir luar ini tidak jelas. Nona manis, apa nantinya? Tak peduli apapun statusnya, kamu tetap hanya mau dia. Asalkan pemuda itu tidak menipu, menyembunyikan, atau membohongiku, dan bersikap jujur padaku. Hamba tidak keberatan hanya memilih dia seorang. Jika dia tahu aku adalah putra mahkota, apakah dia akan merasa ditipu dan dibohongi? Lapor Paduka, Pangeran ketiga bersama Jiang Yuan memimpin 100.000 pasukan pribadi telah mengepung kediaman keluarga Qin. Mereka akan segera menyerbu masuk. Mohon Paduka Apa segera katamu? mengungsi. Pangeran ketiga ini benar-benar sudah kehilangan akal sehat. Bibi, segera bawa Paman Kaisar pergi. Aku punya pasukan, biar mereka kawal kalian pergi. Hari ini tak ada yang boleh pergi. Bangsa, apa sebenarnya yang mau kau lakukan? Apa mau kulakukan? Pastinya jadi kaisar. Xiao Changye, kau gila membunuh kaisar dan ayah sendiri. Itu pemberontakan. Yang pemberontak adalah kalian. Semua orang tahu hubungan antara keluarga Qin dan putra mahkota sangat erat. Jika saat ini aku membunuh kalian, bisa menuduh putra mahkota. Saat itu aku bisa membalas dendam untuk ayah dengan alasan yang sah dan mewarisi tahta. Dan kalianlah pengkhianat-pengkhianat negara. Bangsa tak tahu malu, kau tak layak menduduki tahta ini. Seorang selir luar, berani sekali. Siapa sebenarnya dirimu? Kau lebih tak layak tahu siapa aku. Shen, hati-hati. Orang licik, Ashen. Haha, tak disangka pangeran mahkota yang mulia demi mendekati keluarga Wu rela menjadi selir di keluarga Wu. Sungguh licik sekali. Apa? Wu Mengtian, aku sangka kau yang selalu cerdik tidak tahu kalau dia adalah pangeran mahkota. Aku benar-benar mengira yang mulia pangeran mahkota hanya fokus bertapa tanpa keinginan dunia. Ternyata bertapa itu palsu, yang benar adalah demi mengokohkan posisinya sebagai pangeran mahkota, dia rela jadi selir. Aku meremehkanmu sebelumnya. Apa benar seperti yang dia katakan? Semua ini, kau yang merencanakannya. Bukan seperti yang kau pikirkan. Ashen. Tian-Tian, aku tak pernah membohongimu. Jangan lanjutkan. Urusan kita akan kita selesaikan terakhir. Kau tidak boleh kenapa-kenapa. Wah, pasang kekasih malam. Hari ini aku akan antarkan kalian berdua sekalian. Pengawal, kau menunggu dia. Bagaimana mungkin? Kak ketiga, hentikanlah.
Pasukan Jiang Yuan sudah ditumpas. Dengan sedikit orang yang kau punya sekarang, jika berkelahi, justru kau yang akan mati. Tidak mungkin, aku masih punya pasukan dari Liao. Mereka semua bersedia mendukungku menjadi kaisar. Cukup dengan satu perintah dariku, mereka akan menyerbu istana untukku dan mengangkatku sebagai kaisar. Pasukan Liao yang kau andalkan itu sudah dihancurkan seluruhnya oleh pasukan keluarga Wu. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Pengkhianatanmu bekerja sama dengan musuh sudah lama kuselidiki dan kusampaikan kepada ayah dan putra Adipati Wu. Jangan-jangan kak ketiga mengira tindakanmu tak berbekas sama sekali. Xiao Chang'e, semua yang kau lakukan sudah diketahui oleh Yang Mulia Putra Mahkota. Apa? Apa? Kukira kau tak berminat pada tahta. Ternyata kau punya siasat yang begitu dalam. Aku tak inginkan tahta ini. Jika kau bijak dan cinta rakyat, aku rela menyerahkan kekuasaan ini padamu. Tapi kau menggunakan cara-cara licik dan bertindak kejam. Jika kekuasaan ini benar-benar diserahkan ke tangan, rakyatlah yang akan menderita. Bahkan demi negara ini, aku tidak bisa membiarkan rencanamu berhasil. Semuanya hancur. Wu Mengtian, ini semua salah. Apa salahnya seorang pria memiliki beberapa istri? Saat itu, kalau kau tenang-tenang saja menikah dengan keluarga Jiang, apa masalahnya? Malah mau jadi selir gelap seorang putra mahkota. Kau membuatku kalah begitu menyedihkan. Hari ini akan kubuat kalian mati bersamaku. Ah Shen, ah Shen, ah Shen. Kamu selalu mengira kamu yang memaksaku masuk ke kediamanmu. Tapi kau tak tahu, semua ini adalah keinginanku sendiri. Sejak pertama kali melihatmu, aku sudah rela. Aku memanfaatkan kelugasanmu, bertindak sesuka, bersembunyi di belakangmu, ingin mengikutimu. Aku tak punya keberanian untuk memberitahukan identitasku karena aku tak. Shen, Shen, jangan. Takut kau tak mau aku. Jangan kau lanjutkan. Aku maafkan kamu. Aku tidak menyalahkanmu. Aku tidak menyalahkanmu. Kita panggil tabib istana. Tabib istana. Cepat panggil tabib istana. Maafkan aku. Mas, kamu tampan sekali. Siapa namamu? Aku ingat sekarang, Ashen. Kui Long Yuan bukan pertemuan pertama kita. Kamu bukan orang yang kusuka pada pandangan pertama. Kamu adalah orang yang kusukai sejak kecil. Ashen. Tabib istana. Nona, ini obat baru dari Tabib Chen atas perintah Kaisar. Ini akan membantu luka yang mulia putra mahkota.
Sudah 3 bulan, entah apakah Yang Mulia Putra Mahkota bisa sadar atau tidak. Selama sehari dia belum sadar, sehari pula aku akan merawatnya. Aku akan terus menemaninya, tapi Nona, urusan pernikahanmu. Di hidup ini, aku sudah tidak berniat menikah dengan orang lain lagi. Mundur kalian. Ashen, pangeran ketiga sudah dihukum mati, seluruh keluarga Jiang sudah diasingkan. Pertunanganku dengan keluarga Jiang juga sudah dibatalkan atas perintah Kaisar. Ashen, bukankah kamu selalu menginginkan surat pernikahan? Asal kamu bangun, aku berjanji akan menemanimu sampai rambut memutih. Setuju? Ashen. Ashen, Dongsi, apa kamu melihat Ashen? Bukankah putra mahkota ada di dalam? Ashen. Ashen menghilang. Hah? Ashen. Kamu berjanji akan menemaniku sampai rambut memutih. Apakah janji itu masih berlaku? Masih berlaku. Mau kemana? Masuk istana, minta izin pernikahan. Tian-Tian, seumur hidupku hanya kamu satu-satunya.